rahasia keberhasilan Uzia. Kita akan belajar bersama-sama pesan-pesan Tuhan, apa pelajaran berharga yang bisa kita lihat dari kisah kehidupan salah satu raja Yehuda yang memerintah pada saat itu, yaitu Raja siapa? Raja Uzia. Saudara, di dalam pembahasan ini, seperti yang saya katakan, ada pelajaran-pelajaran, ada kebenaran-kebenaran yang berguna sebagai peringatan, berguna sebagai motivasi untuk membuat kita mengerti apa yang harus kita perbuat untuk mencapai keberhasilan. Karena saudara, sikap kita akan menentukan kehidupan kita. Sikap kita akan menentukan masa depan kita. Saudara catat ini. Bapak Ibu bisa catat juga firman Tuhan pada hari ini. Kita baca dulu 2 Tawarik 26 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5. Perikopnya Raja Uzia. Segenap bangsa Yehuda mengambil Uzia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amazia. Dia memperkuat Allah dan membarukan kepada Yehuda sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan moyangnya. Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekholia dari Yerusalem. Dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Ayat 5 bersama-sama. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Amin. Saudara, perhatikan ini. Di dalam bacaan ini kita melihat bahwa Uzia, dia dipilih menjadi raja, dilantik menjadi raja pada usia 16 tahun. Dia menggantikan ayahnya Amazia, raja Yehuda yang sebelumnya. Dan Uzia ini menjadi raja. Tentu sebelum kita masuk lebih jauh, kita harus mengerti background dari kehidupan orang-orang Yehuda pada saat itu. Karena kerajaan Israel sudah terpecah menjadi dua, menjadi kerajaan utara dan kerajaan selatan. Dan kerajaan utara terdiri dari 10 suku. Kerajaan selatan terdiri dari 2 suku, yaitu suku Yehuda dan Benyamin. Dan ini terjadi tentu kalau kita baca kitab 1 Raja-Raja, kita akan mengerti bahwa akibat dosa dari Salomo, makanya kerajaan ini terpecah menjadi 2. Dan sebelum Uzia, tentu sudah ada raja-raja yang memerintah. Tetapi di dalam 2 Tawarik 26 ini mencatat bahwa Uzia menjadi raja waktu dia berusia berapa tahun? 16 tahun. Bapak Ibu perhatikan ini. Uzia jadi raja waktu usia 16 tahun. Namanya Uzia dan dia berusia 16 tahun waktu dia menjadi raja. Iya kan? Kalau kita orang Indonesia, normalnya saja ya kan? Kelihatannya kan tidak pantas, tidak wajar. Iya kan? Anak usia 16 tahun lalu menjadi raja Yehuda, memimpin ratusan ribu bahkan jutaan orang pada saat itu. Tetapi kita harus mengerti konteks pada zaman itu, saudara. Waktu saya baca dan saya cari tahu, saya mengerti bahwa konteks pada zaman itu, dalam hal ini orang-orang Yehuda, khususnya tua-tua mereka, sama-sama bilang tua-tua. Tua-tua orang Yehuda, mereka ingat, mereka tahu firman Tuhan yang Tuhan sampaikan tentang keluarga Daud. Bahwa keturunan Daud akan menjadi raja untuk selama-lamanya. Iya kan? Selama Daud taat, selama Daud dengar-dengaran pada Tuhan, maka keturunannya akan menjadi raja. Nah, oleh sebab itu, bahkan Raja Yosia, dia adalah keturunan Daud. Tidak peduli dia umur berapa, ayahnya adalah raja, dan dia pun saat itu berusia 16 tahun, dilantik menjadi raja. Karena apa? Hormatnya orang-orang Yehuda pada keturunan Daud. Ditambah lagi, pada zaman itu, konteksnya memang tidak heran, tidak aneh bagi anak-anak muda, anak-anak bahkan masih usia remaja 16 tahun. Kalau kita 16 tahun ini masih kelas berapa ya? 1 SMA ya? 1 SMA. Nah, bayangkan anak kelas 1 SMA tiba-tiba jadi gubernur, jadi raja. Nah, itu yang terjadi di Alkitab. Iya kan? Tapi memang pada konteks pada saat itu
itu maklum, itu bisa. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentu waktu tua-tua orang Yehuda mengangkat dia menjadi raja, mereka tidak serta-merta biarkan dia sendiri memerintah. Iya kan? Tentu ada penasihat-penasihat, ada pemimpin-pemimpin rohani, ada mentor yang mendampingi raja-raja usia muda ini untuk memerintah sampai mereka cukup dewasa. Bahkan waktu sudah dewasa pun tetap ada penasihat-penasihat. Ya kan, ada orang-orang kaki tangan di samping raja ini yang akan terus menasihati raja. Nah, saudara perhatikan apa yang terjadi dalam ayatnya yang ke-4. Uzia yang menjadi raja di usia 16 tahun ini tercatat seperti ini. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Perhatikan, pembahasan kita yang pertama tentang Uzia saya ambil dari ayat ini. Saya ulangi, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Sama-sama katakan, ia melakukan yang benar. Bapak Ibu perhatikan, Uzia yang muda ini, kalau di ayat berikutnya nanti tertulis seperti ini. Ayat 5 bagian B tercatat begini, selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Selama Uzia mencari Tuhan, Allah buat semua usahanya berhasil. Amin. Walaupun kalau kita baca seluruhnya, akhir hidupnya berbeda. Endingnya itu not happy ending, ya kan? Bukan akhir yang baik, bukan teladan bagi kita. Tetapi kita lihat bagian pertama hidupnya dulu ini. Dia alami keberhasilan, sama-sama katakan keberhasilan. Amin. Uzia yang muda bertumbuh menjadi raja yang berhasil dalam semua aspek, baik dari aspek pribadinya dan juga aspek dia sebagai raja yang memimpin bangsa Yehuda. Saudara, saya percaya setiap kita tentu mau menjadi berhasil. Amin. Saya percaya setiap kita pasti mau berhasil. Tidak ada di antara kita yang mau gagal, betul kan? Setiap kita tentu pasti mau berhasil. Berhasil apa? Kalau anak-anak muda, anak-anak yang baru graduate, yang baru lulus, punya pekerjaan yang baik, iya kan? Kalau sudah bekerja, mau berhasil apa? Punya keluarga, dapat jodoh, bangun rumah tangga, punya rumah sendiri, punya keturunan. Kalau sudah bekerja, berhasil dapat jabatan yang tinggi, pendapatan meningkat. Kalau bisa, berhasil mengumpulkan harta yang banyak, iya kan? Berhasil bisa terkenal, populer, dan lain sebagainya. Saudara, ini adalah definisi berhasil, definisi keberhasilan di mata dunia. Apa? Waktu kita punya segala sesuatu. Waktu kita punya harta jasmani. Sementara Bapak Ibu Saudara, keberhasilan yang sejati, sama-sama bilang keberhasilan sejati. Keberhasilan yang sejati di mata Tuhan itu bukan tentang harta jasmani. Kita punya harta jasmani. Itu bukan tentang pencapaian-pencapaian kita di dunia. Tapi keberhasilan di mata Tuhan adalah ketika kita tetap setia di dalam prosesnya dan kita memiliki karakter Kristus dalam kehidupan. Amin. Kurang amin ini. Amin. Ini definisi keberhasilan yang sejati. Kalau keberhasilan di mata dunia apa? Harta melimpah, kaya raya dan lain sebagainya, jabatan tinggi tadi saya katakan, populer. Tetapi keberhasilan di mata Tuhan adalah waktu saya dan saudara setia di dalam prosesnya dan waktu kita memiliki karakter Kristus. Itulah keberhasilan yang sejati. Dan inilah yang dimiliki oleh tokoh-tokoh Alkitab yang kita lihat mereka dipakai, dipromosi, diangkat Tuhan dengan luar biasa. Karena apa? Mereka berhasil untuk setia dalam Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, keberhasilan sejati bukan tentang kita berhasil lakukan proyek yang besar.
Keberhasilan sejati bukan tentang waktu saudara berkhotbah di depan ribuan orang. Iya kan? Lalu memenangkan ribuan orang, bahkan puluhan ribu orang. No. Tapi keberhasilan sejati itu waktu setiap hari. Keberhasilan sejati adalah setiap saat dalam hidup kita. Waktu kita memilih untuk taat pada Tuhan. Untuk melakukan kehendaknya. Amin. Ini mengubah mindset kita. Inilah definisi keberhasilan di mata Tuhan kita. Waktu ada pilihan untuk berzina, tapi saudara memilih untuk setia. Itu keberhasilan di mata Tuhan. Waktu ada pilihan untuk menyerah, tantangan hidup begitu besar, krisis ekonomi, masalah keluarga, masalah pelayanan, tapi saudara terus lanjut, saudara tidak menyerah, saudara pantang menyerah, itulah keberhasilan di mata Tuhan. Waktu ada pilihan, kalau dalam kehidupan berkeluarga, bercerai atau lanjut, lalu saudara memilih untuk berdoa, bertahan, itulah keberhasilan di mata Tuhan. Ada pilihan untuk saudara korupsi, tipu, ya kan, makan uang haram, dengan pilihan untuk jujur, punya integritas. Lalu waktu saudara memilih yang benar, saudara memilih untuk jujur, engkau adalah orang yang berhasil. Amin, saudara. Waktu kita memilih yang benar dalam setiap pilihan-pilihan di dalam kehidupan kita sesuai kehendak Tuhan, itulah orang yang berhasil. Ini definisi keberhasilan yang sesungguhnya. Kita harus mengerti ini. Karena apa? Kalau kita tahu ini, kalau kita setia, kalau kita mengutamakan karakter kita di dalam Tuhan, maka saudara, berkat jasmani, promosi, apalagi hal-hal yang lainnya, itu akan kita terima sebagai bonus. Makanya kita baca di hari Minggu kemarin, iya kan? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Perhatikan ini. Yang mau berhasil, katakan haleluya. Haleluya. Lanjut di ayatnya yang keempat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Bapak Ibu perhatikan. Tepat seperti apa? Apa yang dilakukan Amazia ayahnya. Ini yang saya ingin tekankan bagi setiap kita pada malam ini. Bapak Ibu perhatikan ini. Uzia bisa berhasil, Uzia bisa menang, Uzia bisa menjadi luar biasa. Karena apa? Dia melakukan yang benar. Kalimat kuncinya tepat seperti yang dilakukan oleh ayahnya. Amin. Apa artinya ini? Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang tua, cara hidup kita, teladan kita, iya kan? Itu akan menentukan atau mempengaruhi cara hidup anak-anak kita. Teladan dari cara hidup Amazia mempengaruhi cara hidup Uzia. Dan betul, kalau saudara baca di bagian firman Tuhan, bagian Alkitab sebelumnya, saudara akan temukan bahwa Amazia ini orang yang berbuat benar. Amazia juga taat pada Tuhan. Walaupun tidak segenap hati, Alkitab catat. Tetapi Uzia lihat teladan dari papanya, sehingga Uzia pun melakukan apa yang benar, tepat seperti yang dilakukan oleh papanya. Apa pesan bagi kita? Saudara, ini pesan bagi setiap kita orang tua. Saudara yang adalah orang tua, katakan amin. Iya kan? Atau yang calon orang tua juga katakan amin. Kita yang calon-calon orang tua, kita harus mengerti ini. Apa? Pesan dari ayat ini bagi kita, yaitu orang tua harus jadi teladan bagi anak-anak. Parents, orang tua harus, ini harga mati, kita harus jadi teladan. Karena seperti yang saya pernah katakan juga, bahwa warisan terbaik yang bisa kita tinggalkan bagi anak-anak kita, yang bisa kita berikan bagi anak-anak kita, itu bukanlah harta. Bukan emas perak, saudara. Warisan terbaik yang kita berikan bagi anak-anak kita, itu adalah iman kita yang tetap setia. Dan karakter yang baik di dalam kehidupan kita. Sama-sama katakan iman. Iman. Katakan karakter. Karakter. Iya kan? Itu orang tua harus berikan teladan yang baik. Kita harus jadi contoh.
bagi setiap anak-anak kita. Dan berbicara soal teladan, iya kan? Apa yang harus kita tinggalkan? Seperti apa? Yang pertama, secara jasmani, Bapak Ibu catat ini. Sebagai orang tua, kita harus meninggalkan teladan, warisan yang berharga. Dalam hal apa? Secara jasmani. Physical life, kehidupan jasmani. Apa maksudnya ini? Contohnya ya Bapak Ibu Saudara, kalau ada orang tua yang kaya, yang wariskan uang atau harta yang melimpah pada anak-anaknya. Ini contohnya. Orang tua kaya wariskan harta melimpah pada anak-anak, tetapi tidak melatih, tidak mengajarkan anaknya untuk mengelola, untuk berusaha, untuk kreatif, bekerja, berusaha, menghasilkan uang. Ya kan? Seperti mereka orang tua. Maka cepat atau lambat, harta itu akan habis. Bisa mengerti ya? Harta itu akan habis, sia-sia bagi anak. Tetapi kalau kita orang tua, dalam kehidupan jasmani saja, kalau kita berikan teladan, kita ajari mereka untuk berusaha, kita ajari mereka untuk berpikir seperti cara kita berpikir, maka apa yang terjadi? Mungkin kita tidak tinggalkan warisan yang besar, tapi pada waktunya mereka bisa berhasil sama seperti kita, bahkan melebihi kita. Amin. Makanya Jack Ma pernah katakan seperti ini. Kalau kita kasih atau kalau kita tawarkan, iya kan, pisang dan uang kepada monyet, monyet akan memilih apa? Pisang. Karena apa? Monyet tidak tahu bahwa dengan uang dia bisa beli pisang yang banyak. Iya kan? Nah, ini secara jasmani. Yang berikut saudara, orang tua yang baik. Sama-sama katakan orang tua yang baik. Orang tua yang baik pasti tidak akan menuruti semua kemauan anaknya. Amin. Karena apa? Kadang anak-anak tidak mengerti apa yang mereka minta. Tapi orang tua yang baik tidak akan turuti semua. Ada waktunya orang tua berkata yes, ada waktunya kita katakan no. Karena apa? Waktu kita turuti semua keinginan anak, itu kita sama dengan membunuh mereka. Iya kan? Kita menghancurkan mereka. Mereka akan bertumbuh jadi anak yang manja dan masa depannya mereka bisa hancur. Amsal 22 ayat 6. Ini Alkitab sudah tulis semua Bapak Ibu. Amsal 22 ayat 6. Mari kita baca bersama-sama. Yang sudah dapat katakan amin. Amsal 22 ayat 6. 1, 2, 3. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Perhatikan, didiklah. Dalam bahasa Inggris, train, latih, didik. Kalau mendidik artinya apa? Mendidik bukan hanya dengan cara yang baik, bukan hanya dengan cara lembut. Kadang-kala kita harus keras pada anak-anak kita, supaya apa? Mereka bisa selamat. Karena di Amsal juga katakan, kita orang tua bisa pukul anak kita dengan apa ya? Cemeti ya. Kita bisa pukul anak kita, itu ada tercatat di Amsal. Tetapi kita menyelamatkan jiwa mereka. Kita selamatkan mereka dari kehancuran. Nah, ini yang pertama, ini secara jasmani. Warisan kita dari sebagai orang tua. Yang kedua, secara rohani. Apa maksudnya secara rohani? Bapak Ibu Saudara, sebagai orang tua kita harus menunjukkan teladan. Karena apa? Tidak bisa bapak-bapak, ibu-ibu, tidak bisa kita, kalau bapak-bapak pergi gereja, ya kan, pergi ibadah di gereja hanya Natal dan Paskah. Tetapi perintah pada anak apa? Lu harus rajin sekolah minggu, lu harus rajin ibadah. Papa muncul di ibadah hanya di Natal dan Paskah. Tahun Natal, tahun baru dan Paskah, itu saudara. Lalu bagaimana anak-anak bisa rajin, anak-anak bisa pergi ibadah? Teladan orang tua menentukan. Amin. Amsal 29 ayat 19. Istri saya akan bacakan, Bapak Ibu perhatikan. Amsal 29 ayat 19. Dengan kata-kata saja seorang hamba tidak dapat diajari,
Sebab walaupun ia mengerti, namun Iya. ia tidak mengindahkannya. Perhatikan, dengan kata-kata saja seorang hamba tidak bisa diajari. Anak-anak mengerti kata-kata kita. Amin. Tetapi mereka sulit untuk mengikuti. Mereka sulit untuk praktekkan itu. Karena apa? Mereka tidak hanya dengar kata-kata kita, tapi anak-anak akan melihat cara hidup kita, teladan kita. Apa yang kita tunjukkan itu lebih berdampak daripada sekedar kata-kata kita. Katakan amin. Amin, Bapak Ibu, perhatikan ini. Makanya kita sering dengar, kita tahu bahwa Bapak sebagai Bapak, as a father, Bapak kita adalah imam di dalam keluarga kita. Bagian kita bapak-bapak untuk apa? Mengajarkan dan menunjukkan teladan bagi anak-anak kita. Amin. Makanya dalam kitab Ulangan, Tuhan perintahkan kepada Musa untuk disampaikan pada bangsa Israel, yaitu apa? Kamu harus mengajarkan perintah ini. Ini pada bapak-bapak. Kamu harus mengajarkan perintah ini pada anak-anakmu. Perkataan-perkataan ini harus kau ajarkan pada anak-anakmu. Waktu engkau ada di rumah, maupun waktu engkau dalam perjalanan. Waktu engkau sedang berbaring, waktu engkau sedang dalam perjalanan. Ya kan, berdiri, duduk. Artinya apa? Dalam setiap saat. All the time, setiap saat. Kita orang tua harus tunjukkan teladan bagi anak-anak kita. Kita harus ajari mereka. Perhatikan ini. Ini bagian orang tua. Tetapi yang berikut juga dari ayat ini, karena Uzia melakukan tepat seperti yang dilakukan oleh ayahnya, oleh papanya. Bukan hanya bagian orang tua. Bagi orang tua kita tunjukkan teladan. Amin. Dalam hal jasmani, dalam hal rohani, betul-betul kita set patternnya. Kita tinggalkan jejak yang baik. Tetapi sekarang bagian anak-anak juga. Yang anak-anak bilang amin. Amin. Kita anak-anak, saudara, Alkitab perintahkan apa? Anak-anak harus taat. Anak-anak harus hormati orang tua. Karena apa? Kadang orang tua yang jahat, tapi ada juga peristiwa di mana orang tua baik, tapi anaknya yang 11-12 dengan Lucifer. Iya. Anaknya memang orang kita orang ini wango. Nitu juga lah, saudara. Begitu luar biasa nakalnya, hancurnya. Iya kan? Makanya Paulus katakan di Efesus 6 ayat 2-3, baca bersama-sama. Ini buat setiap kita anak-anak yang mantan anak-anak, maksudnya yang sekarang sudah jadi orang tua, bilang amin. Nah ini. Ya. Efesus 6 ayat 2 dan 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti Iya. yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Amin. Amin. Perhatikan ini. Siapa di antara saudara yang mau bahagia dalam hidup? Coba angkat tangan. Yang di rumah juga angkat tangan. Saya tidak bisa lihat, tapi dengan iman saya lihat. Haleluya. Yang mau apa lagi? Panjang umur. Amin. Banyak ya. Hormati orang tua. Amin. Hormati orang tua. Taat pada orang tua. Itu rahasia panjang umur. Rahasia kita bahagia. Rahasia kita diberkati. Haleluya. Dan ini yang saya percaya dilakukan oleh Raja Uzia. Dia lihat teladan ayahnya, bapaknya, orang tuanya berikan teladan. Bagian dia apa? Ikut itu, tiru itu, lakukan itu. Maka apa yang terjadi? Semua usahanya, ini kan di bagian awal hidupnya, iya kan? Dia berhasil, dia diberkati Tuhan. Kita akan lihat di hari-hari berikut apa saja yang dia lakukan, apa saja berkat Tuhan dalam hidupnya. Tapi malam hari ini kita harus mengerti. Yang saya tekankan adalah sebagai orang tua kita berikan teladan bagi anak-anak kita. Amin. Dan sebagai anak-anak kita harus jangan jadi anak-anak yang orang tua satu kata kita 1000 kata. Iya kan? Jangan jadi anak-anak yang lupa diri, anak-anak yang jahat, anak-anak yang tidak menghormati orang tua.
Karena apa yang terjadi? Kita akan alami hukuman dari Tuhan. Hidup kita pasti tidak akan berhasil. Amin. Ini bagian pertama yang saya tekankan pada malam hari ini. Dan di bagian penutup sebelum kita berdoa, secara pribadi pun saya bersyukur kepada Tuhan karena kalau saya bisa melayani Tuhan, iya kan, kalau saya bisa ada seperti ini pada malam hari ini, tidak lepas juga dari teladan, didikan dari orang tua saya. Bapak saya almarhum Pendeta Victor Sumlang mendidik kami, mengajari kami dari usia seperti ini, seperti Elo ini masih kecil. Itu kalau jam ibadah, kalau apa lagi, bahkan ibadah rayon pun kita harus terus setia ikut dari dulu. Mau sampai tidur ikut saja. Dan apa yang terjadi? Saya alami ini waktu saya pribadi ikuti didikan, dengar didikan dari orang tua saya. Saya melihat Tuhan memberkati dan Tuhan bawa saya diberkati, melayani Tuhan. Tuhan percayakan pelayanan-pelayanan, membuka pintu-pintu untuk melayani di berbagai tempat, menjadi dampak berkat bagi banyak orang. Dan itu tidak terlepas dari apa yang dididik, ya kan, apa yang disampaikan, diajarkan oleh orang tua kami. Maka saya yakin saudara-saudara saya yang lain juga seperti itu. Karena apa, saudara? Penting sekali kita sebagai orang tua memberikan teladan bagi anak-anak kita. Saya percaya tidak ada di antara kita orang-orang tua yang mau anak-anak kita gagal. Amin. Kalau engkau mau anak-anakmu berhasil, takut Tuhan, tinggalkan teladan yang terbaik, yaitu apa? Tadi saya katakan bukan harta, ya kan, bukan emas, perak, bukan berarti warisan terbaik adalah iman dan karakter, lalu kita tidak perlu tinggalkan harta apa-apa. Cukup berdoa, berharap pada Tuhan, bukan, iya kan? Apa yang Tuhan berikan, apa yang kita miliki, tentu kita berikan bagi anak-anak kita. Tapi selebihnya, dengarkan dan ikuti nasihat firman Tuhan pada malam hari ini. Maka semua berkat-berkat, semua keberhasilan pasti akan menjadi bagian setiap kita. Amin. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang ajaib.